Lihat Ibu. Sudah ya. Ya, kita mulai kuliah hari ini tentang gizi makro. Karena gizi makronya ada 2 pertemuan ya, jadi untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Sebelum kita masuk tentang karbohidrat, apa yang kalian tahu tentang gizi makro? Saya pengen di kelas juga aktif ya adik-adik ya, jadi kan ini pasti sambil megang gadgetnya masing-masing. Boleh searching apa itu gizi makro? Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Iya, silakan. Jadi zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro sendiri terdiri atas karbohidrat, lemak, dan juga protein. Zat gizi makro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Dek Nurlia. Teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tentang gizi makro? Saya izin menambahkan. Iya, monggo, Dek. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Kelompok yang disebut juga dengan makronutrien ini terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya menyediakan energi agar dapat beraktivitas dalam dan menjalankan fungsinya. Iya, ya sudah. Nah, cukup, makasih ya, Dek ya. Jadi sudah cukup penjelasan tentang makronutrien atau gizi makro. Jadi untuk pendahuluan aja, ini bedanya makronutrien dengan mikronutrien. Kalau tadi gizi makro itu ada karbohidrat, protein, lemak, ya, dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kalau gizi mikro itu ada mineral. Dia dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit dan dihitungnya dalam satuan miligram atau mikrogram. Ya, ini bedanya gizi makro dengan gizi mikro. Untuk pertemuan 4 dan 5 kita akan tentang makro. Nanti 6 dan 7 kita akan membahas tentang gizi mikro. Gitu ya. Jadi untuk yang gizi mikro nanti kalian konsentrasiinnya. Gitu. Tujuan kita belajar hari ini ialah untuk mengetahui definisi dan juga struktur karbohidrat, klasifikasinya seperti apa, fungsi dan kebutuhannya berapa, sumber-sumbernya apa saja, dan juga kondisi kesehatan yang berkaitan dengan karbohidrat. Ya. Sebelum masuk lebih dalam, apa yang kalian tahu tentang karbohidrat? Adik-adik. Mungkin di SMA pernah belajar, atau mau sambil googling juga boleh, silakan. Ada yang ingin pendapat? Apa itu karbohidrat? Atau apapun yang kalian tahu tentang karbohidrat? Izin masuk, Ibu. Izin masuk, Ibu. Ya, ada 2 orang ya. Sela dulu. Kalau menurut yang saya searching, Bu, karbohidrat itu senyawa polyhidroxyaldehid atau polyhidroxyketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unkompleks. Kalau misalkan pada tumbuhan, dia itu ada glukosa disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Cukup, Ibu. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Karbohidrat itu nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar bisa menjalankan sebagaimana fungsinya. Nah, karbohidrat ini sebagai senyawa kimia yang tersusun atas 3 unsur yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, jenisnya ini bisa dibedakan menjadi 2, karbohidrat kompleks dan karbohidrat karbo.
Sederhana. Sederhana, ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Sumber-sumbernya deh, sumber-sumber karbohidrat itu ada apa aja? Iya, silakan. Izin masuk Ibu. Iya, silakan deh. Mungkin dari saya sih secara singkat aja Ibu yang kita ketahui. Yang kita ketahui tentang karbohidrat itu zat gizi yang berfungsi untuk sumber energi untuk tubuh. Oke, ya betul. Tadi ada satu lagi ya yang mau menambahkan. Iya Ibu. Iya, silakan deh. Untuk sumbernya sendiri mungkin karbohidrat ini bisa dari nasi atau roti, dan karbohidrat ini salah satu bentuk pangan utama gitu, terutama untuk masyarakat Indonesia gitu, di mana karbohidrat ini lebih banyak digunakan gitu ketimbang vitamin atau protein lainnya. Oke, ya itu tadi sudah betul ya penjelasannya adik-adik ya. Sekarang saya tanya, buah itu ada nggak karbohidratnya? Ada Ibu. Ada. Ada. Sayur ada nggak? Menurut saya nggak ada Ibu. Ada Ibu. Sayur tidak ada. Ada yang ada jawab. Ada yang jawab ada yang jawab nggak ada. Oke. Kalau gula meja, gula pasir, itu karbo atau bukan? Itu glukosa Ibu. Glukosa. Karbo Bu. Ini termasuk karbohidrat nggak? Ada karbohidrat. Karbohidrat itu. Karbohidrat, oke. Ya, kita masuk ya ke lebih dalam. Ya, tadi teman kalian ada yang bilang karbohidrat itu sebagai sumber energi. Betul. Jadi dari makanan, sumber energi kita itu sebenarnya dari tiga komponen ya, karbohidrat, lemak, dan protein. Tapi tubuh kita itu lebih senang menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Oleh karena itu, itulah penyebabnya kenapa kebutuhan karbohidrat kita itu sangat besar ya dibandingkan dengan kebutuhan lemak dan juga protein. Kalau tubuh kalian sudah menggunakan lemak sebagai sumber energi, itu ya masih oke lah. Tapi kalau sudah memakai protein, itu artinya badan kalian tuh sudah mengalami kekurangan, sudah defisit zat gizi, sudah defisit karbohidrat, dan itu yang agak kurang baik gitu ya. Tapi dari asupan makanan, itu karbohidrat akan diolah dalam tubuh menjadi ATP. ATP adalah energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk segala macam kegiatan tubuh. Untuk kita berpikir, kita butuh karbohidrat. Untuk kita bisa bernafas, ya, jantung kita bisa berdenyut, itu juga butuh karbohidrat. Oleh sebab itu, kenapa kita kalau naik kuliah gini, kalau belum makan, itu rasanya nggak nyambung-nyambung gitu ya kuliahnya ya. Nah, karena kita belum makan gitu, nggak ada asupan karbohidrat di otaknya. Nanti ATP ini di metabolisme jadi energi, nanti hasil akhirnya, hasil sampingannya ada panas dan karbon dioksida. Ya, mungkin di SMA kalian udah belajar ya, bagaimana karbohidrat itu atau glukosa itu terbentuk. Jadi dari karbon dioksida, dari udara ditambah dengan air, kena sinar matahari, menjadi glukosa dan oksigen. Lalu kita masuk ke klasifikasi karbohidrat. Tadi teman kalian ada yang bilang ada simple karbohidrat sama kompleks karbohidrat. Karbo sederhana dengan karbohidrat kompleks. Pada dasarnya, karbo itu adalah gula, deh. Ya, karbohidrat adalah molekul gula. Nah, bahasa lainnya gula itu adalah sakarida. Jadi karbohidrat itu tadi dibagi dua ya, sederhana dan kompleks. Kita pelajari yang sederhana dulu. Sederhana ini ada monosakarida yang terdiri atas satu unit gula tunggal dan disakarida. Atau dia terdiri atas dua molekul gula. Nah, monosakarida itu ini yang langsung diserap oleh tubuh. Ada glukosa, ada fruktosa,
ada galaktosa. Dia satu unit ya, Dek, ya. Jadi hanya ya glukosa ini ya cuma satu tok, cuma dia tok glukosa aja. Kalau di sakarida, di itu artinya dua, ya. Di itu dua, mono itu satu. Jadi kalau di sakarida itu artinya dua molekul gula yang saling berikatan. Dia ada laktosa, ada sukrosa, dan maltosa. Itu ya. Laktosa ini adalah gabungan dari glukosa dengan galaktosa. Sukrosa itu glukosa dengan fruktosa, lalu maltosa adalah gabungan dari dua glukosa. Nanti di belakang ada lagi ya. Nah, selanjutnya ada karbohidrat kompleks. Ini ada oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida itu terdiri atas 3 sampai 10 unit gula. Ya. Contohnya yang paling banyak adalah rafinosa dan stakiosa. Kalau polisakarida gula, contohnya ada glikogen, ada starch atau pati, ada juga serat pangan. Gitu ya. Jadi untuk membentuk disakarida, oligosakarida, polisakarida, itu kita butuh yang namanya monosakarida yang saling berhubungan, yang saling berikatan. Gitu. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Tadi sudah disebutkan bahwa monosakarida itu ada fruktosa, ada glukosa, ada galaktosa. Ini bentuk cincin-cincinnya deh ya, cincin molekulnya dari fruktosa seperti ini, glukosa demikian, glukosa juga demikian. Kalau fruktosa itu banyak ditemukan pada buah-buahan, ya. Jadi dia monosakarida yang banyak di buah-buahan. Kalau glukosa itu adalah sumber energi utama kita. Tubuh kita itu untuk bisa bekerja dengan baik itu butuh glukosa. Jadi hampir di setiap bahan makanan itu ada glukosa. Gitu ya. Jadi saya contohkan, saya masukkan beras, itu juga nasi ya, nasi itu juga sebagai sumber glukosa. Meskipun ini sebenarnya pati ya. Tuh. Lalu ada galaktosa atau gula susu. Kenapa sebutnya gula susu? Karena dia hanya ada di dalam susu. Jadi susu sapi, ASI, yaitu ada galaktosa-nya. Ya. Ya. Glukosa itu merupakan komponen penting. Ya. Karena tubuh kita itu apa-apa butuh glukosa. Untuk otak juga butuh glukosa. Dia sumber energi utama kalori untuk tubuh ya, sumber energi utama, dan hanya glukosa lah yang bisa lewat blood-brain barrier. Jadi yang bisa masuk ke otak, yang diserap dari usus dan masuk ke pembuluh darah itu hanya glukosa. Gitu ya. Terus glukosa juga karena dia masuk ke pembuluh darah sehingga dia bisa meningkatkan kadar gula darah. Dan umumnya kalau dari diet glukosa itu didapatkan dari hasil pemecahan disakarida atau polisakarida. Itu. Jadi molekul glukosa yang sudah berikatan itu dipecah menjadi glukosa. Umumnya kalau dari diet dari situ. Ya. Lalu ada fruktosa ya. Fruktosa ini paling banyak di buah dan sayur dan juga madu. Selain secara alami, fruktosa juga bisa ditambahkan ke dalam bahan makanan. Biasanya dalam bahan makanan kemasan ya. Mungkin adik-adik pernah baca di kemasan tuh ada tulisan high fructose corn syrup atau HFCS. Ini adalah jenis pemanis buatan yang cukup banyak digunakan ya dek. Jadi HFCS itu high fructose corn syrup, namanya juga corn syrup ya, ini dia dibuat dari jagung dibuat jadi pati. Nanti pati ini diberikan enzim supaya makin manis. Dia banyak digunakan pada minuman bersoda, minuman jus atau lainnya. Dia juga karena harganya murah ya, jadi di industri makanan itu juga banyak digunakan si HFCS ini. Sini sudah ada grafik ya. Saya ingin kalian volunteer 1-2 orang untuk bisa
membaca ini? Adik, silakan. Ada yang mau volunteer? Ini berat gulanya, berat gula yang dikonsumsi oleh orang-orang yang di US, ini adalah tahun-tahun konsumsinya. Gitu. Nah, udah ada yang mau volunteer? Bisa membacakan grafik ini? Nggak salah nggak apa kok. Kalau di kelas tuh jawab salah atau ngawur tuh masih nggak apa ya, Dek ya. Tapi kalau pas skripsian yang nggak boleh. Izin masuk mungkin saya Ibu. Iya, silakan. Baik, mungkin ini seperti yang disebutkan tadi adalah konsumsi atau grafik pengonsumsian gula pada orang masyarakat di US. Jadi yang pertama itu ada honey and edible syrup itu dari tahun 1970 sampai 2019 itu mungkin sama saja, tidak ada kenaikan atau penurunan secara berkala atau signifikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada corn sweeteners, itu ada kenaikan di angka 20% mungkin, dan melonjak pada tahun mulai dari 1985 hingga 2010 dan sedikit menurun pada 2015 hingga 2019. Nah, kemudian ada di refined and beet sugar itu ada di angka 100%, dan dari tahun 1970 hingga 1985 terjadi penurunan, dan dari tahun 1985 hingga tahun 2019 bisa dikatakan normal, ada naik dan turun tapi tidak terlalu signifikan atau terlalu tinggi. Nah, kemudian ada di untuk total keseluruhan pada masyarakat US pada tahun 2000 terjadi lonjakan untuk pengonsumsian tiga jenis gula tersebut, yaitu pada tahun 2000. Nah, kemudian untuk selebihnya itu secara signifikan tidak terlalu ada lonjakan ataupun penurunan. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dek Nazliatun ya. Ternyata sudah betul, sudah tepat untuk pembacaan grafiknya. Jadi untuk yang corn sweeteners, ini peningkatan cukup melonjak cukup tinggi ya, Dek ya. Jadi dia tuh sempat terkenal banget pada tahun 1980-an sampai ke tahun 2000-an. Sempat juga banyak digunakan oleh masyarakat di US karena dia murah ya, murah dan sangat manis gitu. Jadi dipakai dikit aja tuh udah manis banget. Akhirnya banyak industri makanan yang dia menggunakan HFCS. Tapi semakin sekarang pengetahuan masyarakat juga makin tinggi ya, Adik-adik ya. Lalu juga gula itu terus makin banyak jenisnya, sehingga mungkin sudah mulai bergeser dari HFCS yang sudah ada penurunan. Ya, demikian. Terus kenapa kok datanya cuma ada di US gitu? Ya karena di Indonesia data itu belum ada untuk konsumsi gula yang seperti ini, gitu ya. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke disakarida, polisakarida, kan harus paham mengenai ikatan glikosidik. Jadi untuk membentuk disakarida atau molekul gula yang lebih kompleks lainnya itu butuh satu ikatan yang dia itu mengikat dua monosakarida. Ya. Disebut dengan ikatan glikosidik atau glikosidik bond. Itu ya. Ikatan glikosidik terbentuk ketika gugus hidroksil atau OH dari satu monosakarida ini berinteraksi dengan gugus hidrogen dari monosakarida yang lain, sehingga terbentuk namanya glikosidik bond. Nanti hasil lainnya adalah air ya, H2. Nah, di sini dua glukosa terikat oleh ikatan glikosidik menjadi maltosa.
Gitu ya. Ikatan alfa 14 glikosida. Oke. Lalu ini sekedar informasi aja biar kalian tahu aja bahwa ada ikatan alfa dan beta. Kalau ikatannya alfa itu berarti dia molekul gulanya saling berhadapan ya. Ini kan saling berhadapan gitu. Tapi kalau molekul ikatannya beta, artinya dia molekulnya atas bawah seperti ini. Gitu ya. Kalau alfa saling berhadapan, kalau beta dia atas bawah. Namanya ikatan glikosidik. Ya. Selanjutnya kita masuk ke disakarida. Tadi sakarida dibentuk oleh dua molekul monosakarida. Ya. Sini contohnya sukrosa. Sukrosa itu dibentuk oleh molekul apa ini? Glukosa dan Fruktosa. fruktosa. Ya, betul sekali. Glukosa dan fruktosa ya, Dek ya. Mereka terikat. Kalau ikatannya saling berhadapan, ikatannya Alfa, apa Ibu. Ikatan alfa Alfa. Alfa, Ibu. alfa glikosidik. Ya. Nih, jangan lupa glikosidiknya ya. Glikosidik linkage-nya. Nah, ini untuk disakarida ada 3 macam ya, Dek ya. Ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Sukrosa itu gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Nanti dihafalin ini ya, nanti keluar di ujian. Gabungan antara glukosa dan fruktosa ini banyaknya pada gula meja atau gula pasir gitu ya. Banyak sukrosanya. Lalu laktosa ini gabungan antara galaktosa dengan glukosa. Dia hanya ada pada produk susu. Jadi biasanya kalau kalian minum susu kotak gitu, kalian lihat di bagiannya ya, tabel nilai gizinya, itu biasanya di bagian karbohidrat ada laktosa. Gitu ya. Laktosa hanya ada pada susu. Susu sapi, ASI juga ya, ini ada laktosa. Lalu yang ketiga ada maltosa, gabungan dari 2 glukosa. Dia banyak pada produk-produk minuman beralkohol. Lalu ada juga di gula malt ya, kalau kalian tahu. Di beberapa produk whole grain juga ada. Barley itu juga sebagai sumber dari maltose. Ini ya, ada ikatan glikosidik. Untuk membentuk disakarida, dia butuh 2 molekul monosakarida yang diikat oleh ikatan glikosidik. Lalu bagaimana dengan tadi ada kita bahas gula ya, ada gula pasir kan di sini. Lalu bagaimana dengan pemanis buatan, artificial sweeteners? Sebetulnya pemanis buatan tuh ada lebih dari ini ada banyak sekali. Tapi kita untuk di pertemuan kali ini cukup bahas ini aja. Ada sakarin, ada aspartam, asesulfam potasium. Ini potasium ya, Dek ya. Sukralosa, gula alkohol, stevia, dan monk fruit. Pemanis dari monk fruit. Ya, pertama kita bahas sakarin. Sakarin ini adalah gula artifisial pertama yang dibuat tahun 1879. Ya, jadi ini tuh sejarahnya dibuatnya nggak sengaja deh. Jadi seorang peneliti dia sedang meneliti ya di lab, terus dia mau makan ceritanya. Dia mau makan tapi dia nggak cuci tangan. Terus pas dia nyicip tangannya loh kok manis. Akhirnya dia masuk lagi ke lab, terus dia cari-cari mana sumber manisnya. Ternyata dari bahan kimianya sih sakarin tersebut. Ya, sakarin itu mudah dibuat dan dia murah, juga stabil pada suhu tinggi. Dia 300 kali lebih manis dibandingkan gula sukrosa biasanya. Pada tahun 1900-an ya, awal Perang Dunia itu sakarin sempat
populer, tapi pada awalnya dia dimasukkan ke dalam banyak produk makanan di Amerika, tapi warganya tuh nggak tahu kalau ternyata produknya tuh dimasukin sakarin gitu. Akhirnya pas warganya tahu, mereka yang protes, dan mereka khawatir kalau sakarin bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu ya. Dan sampai sekarang pun ada kekhawatiran bahwa sakarin itu bisa menyebabkan kanker. Tapi untuk penelitian terkini dari berbagai mata analisis itu menyatakan bahwa sakarin itu aman digunakan sama tidak berlebihan. Selanjutnya ada aspartam. Aspartam ini energinya sama dengan gula sukrosa ya, 4 kilokalori per gramnya. Dia 200 kali lebih manis. Dan biasanya industri makanan itu menggunakan aspartam untuk minuman-minuman yang sugar free. Jadi kalau kalian biasanya pernah minum cola yang diet coke atau apapun yang diet, minuman yang diet itu biasanya dia tetap memakai gula. Gulanya tuh gula ini ya, gula buatan ya, di aspartam ini. Atau mungkin dari gula yang lain juga. Dia tidak stabil pada suhu tinggi, sehingga tidak bisa digunakan untuk produk yang harus dimasak. Kayaknya dia banyaknya digunakan pada produk minuman ya, jadi yang langsung minum tanpa harus diolah. Tapi untuk produk yang menggunakan aspartam ini harus menyertakan maksudnya tegas kalau dia itu menggunakan aspartam, karena aspartam ini tidak aman untuk orang dengan kondisi fenilketonuria. Dan ini tuh adalah kondisi di mana orang tidak bisa mensintesis jenis protein fenilketon gitu ya. Jadi ini harus diperjelas. Karena kalau sampai kelewat ini bisa sampai cacat otak apa ya Mas? Bisa banyak ke otak gitu. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Ya? Oh, putus ya? Sekarang gimana? Sekarang gimana deh? Oke Bu, sudah Bu. Bagus sih Bu. Enggak, tadi sampai mana? Ada yang terlewat? Sampai yang otak tadi Bu. Otak tadi ya, oke. Orang yang dengan kondisi fenilketonuria, kalau dia mengonsumsi produk dengan aspartam, itu nanti bisa mengganggu kesehatan otaknya deh. Tuh. Khusus pada orang dengan kondisi fenilketonuria. Gitu ya. Kalau orang sehat, nggak masalah. Meskipun FDA mengatakan bahwa aspartam itu aman, ada beberapa orang yang merasakan efek samping setelah mengonsumsi aspartam. Misalnya sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, mual, kejang, dan lain-lain. Lalu ada asesulfam potasium. Ini potasium ya, jadi dia tuh garam. Dia punya umur simpan yang lama, dan dia digunakan untuk dessert yang beku ya, frozen ya, refrigerated atau frozen dessert, atau juga yogurt, permen karet, sirup, dan minuman beralkohol. Dia nggak rusak pada makanan yang dimasak, dan dia 200 kali lebih manis. Sukralosa, atau dengan trade name-nya Splenda, yang nama edarnya, ini sudah ada sejak tahun 1990. Dia 600 kali lebih manis dibandingkan gula, tapi kalorinya lebih sedikit dibanding gula, karena dia sulit diserap oleh tubuh. Gitu. Jadi kandungan kimianya tuh agak berbeda gitu ya dibandingkan yang lain, sehingga sulit untuk diserap oleh tubuh. Lalu ada gula alkohol. Gula alkohol ini sebenarnya bukan gula, bukan juga alkohol, tapi dia poliol. Ya, molekul gulanya itu memiliki beberapa gugus alkohol yang terikat. Secara alami di tumbuhan tuh ada, ya, terutama di buah-buahan, tapi dia tidak semanis gula sukrosa yang biasanya, dan kalorinya juga lebih rendah, gitu, 2 atau 3 kilokalori per gram. Nggak terlalu beda jauh sih sebetulnya. Contohnya gula alkohol tuh ada sorbitol, ada mannitol, xylitol. Ya, dia banyak ditemukan pada produk yang bebas gula, kayak permen karet bebas gula. Lalu ada breath mint, kalian kalau mungkin untuk penyegar tenggorokan ya,
saya pakai gula alkohol. Nah, kelebihannya gula alkohol itu dia dibandingkan sukrosa tidak menyebabkan kerusakan gigi. Ya. Lalu ada juga stevia. Mungkin adik-adik kalau ke swalayan ya, ada satu merek terkenal gitu, dia gula stevia gitu ya. Dia itu dari daun stevia yang ada tumbuh di Amerika Selatan, dan orang asli sana tuh sudah lama sekali menggunakan stevia sebagai pemanis. Gitu ya. Dia sangat terkenal karena dia bebas kalori, jadi zero kalori, tapi dia lebih manis 200 kali dibandingkan gula biasa. Gitu. Lalu ada monk fruit sweetener, pemanis buah monk. Dari buah monk di Cina bagian selatan, dia 250 kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Dan juga bebas kalori, ya. Dan uniknya adalah manisnya si monk fruit ini bukan dari kandungan gulanya si monk fruit, tapi dari antioksidan yang bernama mogrosides, mogrosides ya. Ya. Tadi sudah kita bahas tentang simple carbohydrate. Ada dua ya, Dek ya. Ada monosakarida dan disakarida. Untuk membentuk disakarida, maka dibutuhkan 2 molekul monosakarida yang berikatan. Ikatannya disebut dengan ikatan glikosidik. Ya. Sekarang kita masuk ke kompleks karbohidrat atau karbohidrat kompleks. Nah, masih sama dengan tadi disakarida, dia itu terdiri atas molekul molekul monosakarida, tapi lebih panjang, deh. Lebih panjang, tetap terikat dengan ikatan glikosidik. Ya. Untuk oligosakarida sendiri, itu yang terkenal rafinosa, stakiosa, tapi di beberapa referensi dia udah nggak terlalu banyak dibahas ya, oligosakarida, karena sudah masuk ke serat pangan. Serat pangan kan masuknya ke polisakarida. Gitu. Ini rafinosa, ini terdiri atas sukrosa, tambah dengan 1 galaktosa. Kita di sukrosa ada apa aja? Molekul sukrosa, glukosa dengan fruktosa. Ya. Lalu untuk membentuk rafinosa, dia tambah berikatan dengan 1 galaktosa. Ya, demikian ya. Untuk oligosakarida sendiri, ini sebagian besar itu nggak dicerna di dalam sistem pencernaan, tapi dia difermentasi oleh mikroba usus besar. Jadi dia tuh intek di dalam sistem pencernaan, dalam usus halus ya, dia nggak pecah. Gitu. Kalau tadi kan disakarida bisa dipecah ya. Kalau oligo ini kebanyakan nggak dipecah. Ada dalam whole grain, kacang-kacangan, ya, sayur-sayuran, itu banyak oligosakarida. Selanjutnya kita masuk ke polisakarida. Tadi di depan polisakarida itu ada glikogen yang ada pada hewan, ada selulosa atau serat, ada juga starch atau pati. Nah, kalau 3 ini tuh lebih kompleks lagi ya, jadi ikatannya tuh lebih banyak, ikatan monosakarida lebih banyak, dan dia bercabang. Dia semakin panjang gitu, padang dan bercabang-cabang. Gitu. Oke, pertama kita bahas pati dulu. Ya, pati itu terdiri atas amilosa dan amilopektin. Dilihat di sini, ini molekul gulanya ya, molekul monosakaridanya tuh sangat banyak, katanya juga banyak, tapi ini nggak bercabang. Amilosa tuh nggak bercabang. Amilopektin, dia bercabang. Gitu. Ini cabang, dan dia juga tetap banyak molekul monosakaridanya. Jadi semakin kompleks ya, semakin banyak itu molekul monosakarida. Pati terdiri atas amilosa dan amilopektin tadi ya, dan dia didominasi oleh amilopektin sebesar 80-55%, sisanya amilosa. Tuh ya.
Jadi amilosamilopektin ini terdiri atas molekul gula yang panjang. Untuk yang amilosa tidak ada branch-nya ya, nggak ada cabangnya. Tapi untuk amilopektin dia bercabang. Gitu. Selanjutnya glikogen. Yang tadi starch ini pasti sumber-sumbernya dari ini ya, dari makanan pokok ya, misalnya dari whole grain, serealia, roti gandum, kentang, pasta ini tinggi pati. Lalu untuk glikogen ini sebenarnya merupakan simpanan glukosa yang ada dalam tubuh hewan dan manusia ya adik-adik ya. Jadi dia itu lokasinya ada di liver dan di otot skelet dan berfungsi sebagai simpanan glukosa. Kalau kita lihat di sini molekulnya, ini molekul gulanya panjang sekali, banyak sekali ya, semakin complicated gitu, semakin banyak dan dia cabangnya juga semakin banyak. Gitu ya. Nah, ketika tubuh kita butuh energi, tapi kita belum makan misalnya, tubuh itu akan memecah glikogen menjadi glukosa. Sebentar ya. Ya, maaf ya Dek ya. Kita sampai tubuh ini butuh energi ya. Oke. Iya, Bu. Jadi tubuh itu ya. Jadi tubuh misalnya kita kelaparan nih ya. Kita tuh belum makan gitu. Kita kan punya simpanan glikogen di otot dan di liver. Nah, tubuh tuh akan memecah glikogen ini menjadi glukosa yang akan nanti masuk ke sistem metabolisme energi yang akan menjadi energi. Nah, proses ini disebut dengan proses glikogenolysis. Glycogenolisis. Jadi lisis kan artinya pecah ya. Jadi glikogennya dipecah gitu untuk menjadi glukosa. Hanya sama enzim ya. Sini sudah ada. Ini tadi sudah glikogen, sekarang masuk ke serat. Maaf ya sebentar ya. Mungkin sampai itu dulu di glikogen, ada yang bertanyakan? Sebelum masuk ke serat? Enggak ada yang nggak jelas tadi di bagian monosakarida, disakarida, topati, atau glikogen. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Dari macam-macam yang gula tadi kan, Bu, itu kan ada yang rendah kalori, ada yang nggak ada dijelaskan itu dia rendah kalori atau 3 kalori, tapi dia itu lebih manis dari glukosa gitu kan ya, Bu ya? Apa sukrosa tadi? Lebih manis intinya. Lalu kalau untuk kita sebagai kesmas ini lebih dianjurkan untuk jenis yang mana ya, Bu? Ini kan pemanis buatan ya, Dek ya. Kalau saya pribadi sebagai ahli gizi sebenarnya saya lebih suka pakai gula yang biasa. Gitu. Pakai gula yang gula biasa itu gula tebu, Kak, Bu? Sukralosa, karena
Ya meskipun ini aman ya sebenarnya, aman untuk dikonsumsi, tapi kan masih nggak tahu ya, karena memang penelitian tentang gula ini tuh belum banyak gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan memakai gula biasa, tapi konsumsinya dibatasi. Karena gini deh, kalau kalian terbiasa memakai pemanis buatan yang dia 300 kali lebih manis, gitu misalnya ya. Tapi kan ini dibutuhkannya lebih sedikit ya gulanya ya, artinya sakarnya lebih sedikit, tapi dia lebih manis. Seandainya kalian tahu ganti ke gula meja, gula biasa, yang dia manisnya tuh nggak semanis itu. Kan lidah kalian sudah terbiasa dengan manis yang manis banget, gitu. Jadi dikhawatirkan nanti kalian akan menambahkan gula sebanyak-banyaknya sampai ke batas manis yang biasa kalian makan. Kalau seperti itu kan akibatnya ini ya, konsumsi gulanya kan jadi berlebihan. Itu. Kalau konsumsi gula berlebihan itu berbahaya untuk kesehatan. Nanti bisa risiko obes, risiko diabetes, gitu ya, dan berbagai penyakit lainnya. Gitu deh. Kalau saya pribadi lebih menyarankan pakai gula biasa aja, tapi jumlahnya dibatasi. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya izin bertanya kembali, apakah boleh? Iya, boleh, silakan. Di pembicaraan awal di pembukaan tadi, Ibu, saya mau mengutip pembicaraan Ibu tadi katanya ada tubuh menggunakan protein karena tubuh menggunakan protein karena tubuh akan menggunakan protein ketika tubuh itu mengalami defisit karbo. Lalu mengapa orang yang diet itu lebih memperbanyak protein Bu daripada dia mengonsumsi karbo? Oke, good question. Ada yang mau jawab nggak? Kita diskusi aja ya. Ada yang pernah dengar tentang diet atau tentang macam-macam? Ya, jadi gini ya, mungkin yang di awal dulu. Emang protein itu kan sebagai sumber energi ya. Dia bisa sebagai sumber energi, tapi dia sebagai sumber energi yang paling akhir. Gitu. Kalau tubuhmu sudah benar-benar nggak ada glikogen, lemak yang nggak ada, itu kan pakai protein. Sedangkan protein itu kan untuk ini ya, perkembangan dan untuk pembentukan jaringan tubuh. Gitu. Kalau kalian proteinnya digunakan sebagai sumber energi, ya jaringan kalian nggak akan baik, gitu, nggak akan bagus. Hormon, enzim, ujung kepala sampai ujung kaki kalian itu terdiri atas protein. Jadi bayangkan kalau tubuh kalian itu sudah menggunakan protein ini, maksud saya adalah protein dalam tubuh ya, Dek, ya, bukan protein dari makanan ya, beda. Jadi tubuh kan punya simpanan karbohidrat, simpanan lemak, dan simpanan protein. Nah, kalau tubuh sudah menggunakan simpanan protein, itu dia berarti sudah kelaparan banget karena simpanan karbo dan lemaknya itu udah nggak ada. Gitu. Kalau proteinnya sudah digunakan sebagai sumber energi, kalian bisa bayangkan itu tubuh kalian itu berarti sudah kelaparan banget, dan untuk kalau kalian sakit ya, untuk sembuh tuh akan sangat sulit. Gitu. Karena protein tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya. Fungsi protein kan banyak deh. Untuk enzim itu butuh protein. Hormon butuh protein. Dari rambut kalian kan juga ada proteinnya. Kuku kalian juga ada proteinnya. Gitu. Kalau protein ini sudah digunakan sebagai sumber energi, ya tidak bisa berjalan dengan baik tubuh kalian. Simpelnya seperti itu. Lalu kenapa kalau orang diet kok proteinnya dibanyakin? Nah, ini ada kaitannya dengan nafsu makan. Kalau diet kalian, misalnya kita diet menurunkan berat badan gitu ya, saya cut karbohidrat, cut gula, dan perbanyak protein serta lemak. Tuh, pertama saya kan, kalau kita lebih banyak makan protein dan lemak, dan artinya lemaknya lemak yang baik gitu ya, itu kalian akan merasa lebih puas. Ini ada kaitan dengan appetite deh. Jadi ini lebih luas lagi sebenarnya ya lingkupnya ya. Dengan appetite,
kalau kalian makan protein itu jadi lebih kenyang gitu. Sebenarnya lebih ke arah situ. Jadi kalau sudah kenyang kan kalian nggak akan makan lagi. Sebenarnya di sana arahnya. Sudah menjawab kira-kira, Dek? Baik, sudah Ibu cukup. Terima kasih. Iya. Kalau kamu tertarik dengan appetite itu ada jurnalnya sendiri, jurnal appetite ya. Itu udah nafsu makan tuh sudah apa ya? Jadi ilmu sendiri gitu di dalam bidang gizi. Ada lagi yang mau tanyakan? Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Iya, Dek Nurulia. Ya, mohon izin bertanya Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan sebelumnya apakah boleh Ibu? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Izin bertanya, jadi pertanyaan yang pertama adalah, kan untuk penderita diabetes kadang mereka tetap mengonsumsi gula, tapi gulanya seperti gula Tropicana Slim yang diabetes gitu. Nah, itu kan jagung dan isinya tuh cuma gula jagung atau apakah ada tambahan lain dan apakah sebenarnya gula seperti itu baik untuk penderita diabetes? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah di awal tadi kan disebutkan bahwa nasi sebagai sumber glukosa. Nah, untuk penderita diabetes juga disarankan untuk memakan nasi yang telah didinginkan. Nah, apakah ketika nasi yang didinginkan kadar glukosanya menurun atau bagaimana? Dan apakah nasi merah itu terdapat kandungan glukosanya juga, Ibu? Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang pertama tentang gula ya, gula untuk orang diabetes ya? Iya bukan? Iya, Ibu. Ya. Untuk orang diabetes itu emang ada ini ya, secara industri itu ada yang dia memproduksi gula khusus untuk orang diabetes. Secara penelitian dari meta-analisis itu nggak masalah deh, dipakai itu nggak masalah. Tuh. Cuman kalau konsen saya sebagai ahli gizi, saya sebenarnya lebih senang menyarankan ke klien untuk yang diabetes itu dia untuk lebih baik mengurangi konsumsi gulanya aja dan lebih banyak ini ya, kalau pengen manis tuh dari buah-buahan aja gitu. Tuh kan tadi saya takutnya itu ya ambang batas gulanya ya. Nanti kamu terbiasa makan gula, makan minuman pakai gula buatan, yang itu rasanya manis, meskipun dia kalori ya. Terus gula itu habis, kamu nggak ada gula lain kecuali gula pasir gitu. Akhirnya supaya rasanya biasa kayak biasanya, kamu nambahin gula tuh yang banyak. Itu yang bikin khawatir sebenarnya situ. Tapi kalau secara dari penelitian sih nggak masalah. Itu aman-aman aja. Dikonsumsi itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak aman kan dia nggak mungkin diproduksi kan. Kalau dari penelitian sih nggak masalah deh. Terus tadi yang kedua nasi ya. Setahu saya tuh kalau ini saya sudah tidak terlalu ingat tidak ya, tapi untuk yang nasi didinginkan itu kalau nggak salah nanti yang berubah adalah patinya. Nanti lebih banyak di amilosanya atau amilopektinnya gitu. Jadi bukan glukosanya jadi menurun, tapi berubah di sininya. Yang berubah tuh nanti di indeks glikemik. Nanti kamu kalau tertarik, kamu boleh baca tentang indeks glikemik. Lalu apakah nasi merah itu ada glukosa? Ada. Tetap ada glukosanya, tapi indeks glikemiknya berbeda. Jadi, apa ya, indeks glikemik adalah kemampuan suatu bahan makanan itu bisa menaikkan kadar glukosa darah. Kalau orang diabetes itu kan dia menghindari makanan yang bisa meningkatkan kadar gula darah mereka ini ya terlalu tinggi ya. Nah, kalau indeks glikemiknya rendah, makanan dengan IG rendah, contohnya nasi merah, itu dia tetap menaikkan kadar gula darah, tapi tidak setinggi pada nasi putih. Gitu deh. Nanti kalau kamu tertarik, boleh kamu baca tentang indeks glikemik atau beban glikemik. Itu ada di situ semua. Sudah menjawab? Kira-kira tadi? Baik, alhamdulillah terima kasih sudah menjawab Ibu. Ya, terima kasih. Sudah terjawab. Ya, tadi satu orang lagi ya kayaknya yang mau bertanya. Izin masuk, Ibu.
Iya, silakan. Saya mau nanya, ada tadi di slide disakarida itu digambarnya kan kalau kata Ibu ikatannya kalau setara itu alfa, kalau nggak setara itu beta kan Bu. Tapi di situ, nah itu Bu yang alfa glukos sama beta fruktos. Itu kenapa beta ya Bu? Ini cuma nama molekul aja sih, Dek. Molekulnya si fruktosa ini beta, molekulnya glukosa ini alfa gitu. Jadi ini lebih ke kimia organik sih sebenarnya. Karena yang terpenting itu nanti yang kalian perlu tahu tuh cuman di ikatan glikosidiknya aja. Nah, jadi ini bukan di ikatan glikosidiknya ya. Ikatan tetap yang ini. Glikosidik bondnya tetap yang ini. Mungkin itu yang alfa. Itu ini nama dari glukosanya, nama dari fruktosanya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Udah? Sudah, lanjut ya. Serat. Nah, serat ini masuk ke tadi polisakarida ya, Dek ya. Nah, serat ini dia secara alami ada dalam tanaman. Jadi di buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak serat, tapi dia tidak dicerna oleh sistem pencernaan. Jadi dia intact dalam sistem pencernaan, di dalam usus dia intact, gitu ya. Tapi dia nanti akan difermentasi oleh mikrobiota usus besar. Jadi nanti di usus halus dia cuma lewat, ketika masuk ke usus besar, dia difermentasi oleh mikrobiota. Gitu. Nanti di hasil fermentasinya tuh ada SCFA atau short chain fatty acid. Ini ada macam-macam ya, tapi yang paling terkenal, paling banyak itu ada asetat, propionat, dan butirat. Itu bisa membantu untuk menyehatkan tubuh, terutama dalam menurunkan sintesis kolesterol di liver. Berdasarkan kelarutan, serat itu ada dua jenis. Serat yang larut air dan yang tidak larut air. Yang larut soluble, yang tidak larut itu insoluble. Ini bedanya ya. Untuk yang soluble fiber, hampir semuanya dapat terfermentasi oleh mikrobia usus. Kalau yang insoluble, itu dia tahan degradasi ya, tahan degradasi mikrobia, akhirnya tahan fermentasi, dan hanya sebagian kecil yang terfermentasi. Untuk serat larut, dia karena dia larut air ya, jadi akhirnya dia tuh menjadi viskus. Viskus itu membentuk larutan yang kental, dan dia fungsinya kalau dia viskus dalam usus, dia memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan zat gizi. Dia juga mengurangi laju kenaikan gula darah. Sumbernya ada buah-buahan, sayuran, polong-polongan, barley, dan oat. Nah, tadi balik ke pertanyaan teman kalian yang tentang nasi merah ya. Nasi merah itu juga tinggi serat, Be. Sehingga dia mengurangi laju kenaikan gula darah selain dari IG-nya rendah. Lalu insoluble fiber, dia itu mengurangi waktu transit feses ya. Jadi dia itu cepat gitu. Habis dikonsumsi biasanya nggak lama keluar lagi. Dia juga menambahkan volume feses. Dan ini bagus untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan, yaitu ada sembelit, divertikular, dan sindrom iritasi usus. Untuk insoluble fiber ini banyaknya di whole grain, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Ini kebaca nggak ya, Dek ya? Oke, kebaca ya. Untuk ini serat larut, serat tidak larut. Ini bagaimana prosesnya, bagaimana fungsi-fungsinya, kalian bisa baca lebih lanjut ya di sini. Oke, untuk yang serat larut, dia ini ya, dia itu bisa binding atau berikatan dengan zat gizi yang lain. Contohnya dengan lipid. Jadi kalau kalian makan tinggi lemak, dan juga makan serat, itu seratnya nanti akan mengikat si lemak, sehingga lemaknya nanti akan keluar melalui feses. Gitu. Tidak terserap dengan
sempurna dalam tubuh. Sehingga serum lipid atau lemak darah itu menurun. Ya. Lalu juga dia membentuk gel dalam perut, sehingga waktu transitnya tinggi, lama ya, untuk penyerapan zat gizi lain juga bisa berkurang, dan pengosongan lambungnya juga lebih lama gitu. Makanya kalau orang-orang yang lagi diet tuh biasanya juga dia mengonsumsi makan makanan yang tinggi serat, supaya lama gitu kenyangnya. Itu ya. Lalu ada insoluble fiber, beberapa ada yang difermentasi. Fermentasi itu nanti menjadi SCFA ya. SCFA ini juga bisa membantu untuk penurunan kolesterol dalam darah gitu. Juga penurunan asam empedu ini untuk sintesis kolesterol gitu. Kalau ininya asam empedunya berkurang, maka sintesis kolesterolnya juga akan berkurang. Gitu deh. Dia juga untuk yang insoluble fiber ya, water holding capacity-nya tuh tinggi, jadi bisa meningkatkan volume feses. Jadi untuk orang-orang yang sulit defekasi, ini disarankan untuk makan serat, karena bisa meningkatkan volume feses dan bisa langsung meningkatkan frekuensi dari defekasi. Ya. Seratnya juga ini ya, ada ditemukan bermanfaat untuk orang-orang yang obes. Kalau orang-orang banyak makan serat, itu kan serat kan intake ya dalam usus kita ya, dan dia juga lama di dalam perut, dan dia tuh mencegah, karena rasanya kenyang terus kan ya Dek ya, akhirnya dia mencegah untuk kita overeating. Tapi kalau kita jarang makan serat atau seratnya sedikit, nah ini bisa membuat kita menjadi overeating gitu, kebalikannya. Ya. Ini pembagian serat, ada less soluble ini insoluble ya Dek ya. Soluble fiber, ada soluble fiber dan juga functional fiber. Untuk yang serat larut, ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sumbernya ada dari whole grain, sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Tadi kalau insoluble, fungsinya untuk meningkatkan volume feses, gitu ya, untuk membantu supaya frekuensi defekasinya lebih tinggi. Lalu kalau serat larut, ini ada gums, ada pektin. Sumbernya kalau gums itu ada kacang-kacangan, barley, dan oats. Kalau pektin itu dari apel, stroberi, carrot, wortel ya, dan buah-buah sitrus kayak jeruk dan segala macamnya. Tadi fungsinya untuk membentuk gel, bisa memperlambat pengosongan lambung. Ya, dan ini juga bisa bermanfaat untuk memperlambat atau menghambat dari penyerapan bile acids, asam empedu, dan bisa menurunkan serum kolesterol. Untuk yang ketiga ada functional fiber. Ini adalah serat yang terisolat ya, atau terekstraksi. Ini ada kitin, ada fruktan, ada beta-glukan, alga polisakarida, polidextrose, dan psyllium. Ini sumber-sumbernya ada di sini, dan fungsinya hampir sama ya dengan tadi ya, soluble fiber dan insoluble fiber. Gitu. Itu tadi kita bahas serat dan pati. Sekarang apa bedanya pati dengan serat? Ya, dari hasil tadi kita diskusi, ini adik-adik ada yang bisa menjelaskan bedanya pati dan serat. Sambil searching juga boleh.
Ya, adik-adik, apa ya bedanya pati dengan serat? Coba saya panggil ya. Andi Zakir, Ya, Ibu. iya. Anda bisa jelaskan apa bedanya pati sama serat? Saya belum bisa jelasin sih, Bu. Cuma saya belum pernah dengar sih sebelumnya, Ibu. Belum pernah ya, oke. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa membantu jawab? Bedanya pati sama serat. Tadi kan sudah jelaskan tuh. Kalau pati bisa didegradasi, pecah, jadi glukosa. Kalau serat, dia nggak bisa terpecah. Nggak bisa diabsorpsi, nggak bisa dicerna. Jadi bedanya apa? Izin masuk Ibu. Iya. Menurut saya yang saya dapatkan itu pati atau amilin itu adalah karbohidrat kompleks yang tidak terlarut dalam air, berwujud putih, tawar, dan tidak berlaut. Sedangkan serat itu sendiri adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang bentuk jaringan memanjang yang utuh. Seperti itu, Ibu. Oke, itu tadi di bentuknya deh ya. Kalau di sistem pencernaan sendiri, pati dan serat itu bedanya apa? Izin masuk, Ibu. Iya. Mungkin untuk di sistem pencernaan sendiri, pati itu berguna untuk mengikat energi. Jadi sebenarnya di dalam pati itu ada serat seperti itu, Ibu. Ada apa? Di dalam pati itu juga ada serat, Ibu. Nanti ada serat, oke. Ada beberapa pati yang dia mengandung serat ya. Tadi baru aja saya menyebutkan, kalau pati itu kan bedanya adalah pati itu terdegradasi ya, menjadi monosakarida, yang itu akan disimpan, itu akan menjadi glukosa tubuh. Tapi kalau fiber atau serat itu kan tidak terdegradasi, dia intact di sistem pencernaan. Intact itu artinya tetap dia nggak pecah ya, dia kena enzim pun dia nggak pecah gitu. Artinya dia itu tetap nggak dicerna dalam sistem pencernaan kita, dia cuma difermentasi di usus besar. Jadi kalau pati itu pencernaannya sampai ke usus halus, di mana di usus halus itu nanti dipecah sama enzim, lalu nanti menjadi glukosa yang monosakarida yang lain, dan diserap dalam tubuh. Kalau serat itu dia di usus halus melewat aja, tapi dia terfermentasi di usus besar. Gitu ya. Kalau secara ikatan, bedanya pati dengan serat. Kalau pati itu ikatannya alfa 14 glikosidik ya. Tapi kalau serat itu beta 14 glikosidik. Nah, tubuh kita itu mempunyai enzim yang bisa memecah ikatan di pati ya. Yang bisa memecah ikatan alfa 14 glikosidiknya si pati. Tapi enzim tubuh kita itu tubuh kita tidak punya enzim yang bisa memecah ikatan dari si serat, ikatan beta 14 glikosidik. Jadi tadi bedanya kenapa seserat itu nggak bisa diserap ya, hanya terfermentasi, tapi pati bisa diserap, bisa didegradasi karena ikatan glikosidiknya. Gitu ya. Kalau pati itu ada enzim tubuh kita yang bisa mendegradasi si pati atau memecah si pati, tapi enzim tubuh kita nggak ada yang bisa memecah serat. Akhirnya saat ini hanya masuk ke usus besar, dia terfermentasi. Gitu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, di sini manfaat-manfaatnya dari si serat, sehingga
ada berbagai macam klaim kesehatan serat. Diet tinggi serat bisa mengurangi risiko beberapa penyakit kanker, bisa mengurangi risiko penyakit jantung, lalu juga bisa mengurangi risiko bisa mengurangi serum kolesterol, gitu. Ya, kita sudah membahas karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks ya. Sekarang coba kalian ada nggak yang bisa menjelaskan bedanya karbo sederhana dengan karbo kompleks? Ada yang bisa? Singkat saja nggak apa-apa. Ini contekannya udah ada kok di depan. Monggo deh. Kalau karbohidrat kompleks itu ya tadi yang serat sama pati. Kalau misalkan karbohidrat sederhana itu yang dari gula. Ini gula, ya. Untuk yang lainnya? Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Mohon maaf karena tidak mengaktifkan kamera. Menurut saya perbedaan dari karbohidrat simpel dan karbohidrat kompleks itu terletak pada gugusan gulanya. Untuk karbohidrat simpel itu tuh dia hanya terdiri dari 1 sampai 2 gugus gula. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks tuh dia bisa sampai 3 hingga 10 gugus gula, Ibu. Seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Dek ya. Sudah betul yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Tapi untuk yang simple karbohidrat ini bisa lebih dari 10 ya, Dek ya. Yang kompleksnya bisa lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 gugus gula. Itu bisa panjang sekali. Tadi kan contohnya glikogen. Glikogen kan ada banyak tuh gugus gulanya. Itu juga sampai bercabang-cabang gitu ya. Itulah bedanya. Kok simple tuh ya sederhana, artinya molekul gulanya sedikit. Kalau kompleks itu berarti molekul gulanya banyak. Gitu ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Ya, oke. Kalian mau istirahat dulu. Karena ini masih panjang. Sampai jam 3:30 ya? Masih 2:30. Kalau ada yang mau minum dulu. Adik-adik. Oke, nah kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Oke. Tadi di depan sudah jelaskan ya kalau karbohidrat itu untuk bisa dicerna, untuk bisa digunakan oleh tubuh itu harus dalam bentuk yang sederhana. Yang paling sederhana. Berarti bentuknya monosakarida. Nah, tadi kan kita kalau makan itu jarang ya, Dek ya. Langsung makan tuh cuma makan gula aja gitu kan, enggak ya. Kita pasti makan tuh ada nasi, ada kentang, ada mie, sayur, dan sebagainya. Itu kan bentuknya udah karbohidrat kompleks gitu ya. Untuk itu perlu dipecah si karbohidrat kompleksnya dengan bantuan enzim. Enzim ada di mulut, ada di usus halus. Yang di mulut itu namanya salivary alpha amylase. Dia memecah polisakarida, dekstrin, sukrosa, laktosa, maltosa. Masuk ke perut, lalu masuk ke usus halus, ketemu sama enzim pankreatik alpha amylase. Ini dia dipecah lagi nih. Yang tadi gulanya pecah lagi menjadi bentuk yang paling sederhananya, yaitu bentuk glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, sudah itu si monosakarida ini hasil pemecahan dari pankreatik alpha amylase itu masuk ke pembuluh darah melalui aktif transport. Gitu ya. Oke. Nah, untuk pemecahan karbohidrat sendiri itu dibantu oleh berbagai enzim. Tadi di depan kita udah sebelum ini udah bahas ya salivary amylase. Dia fungsinya untuk memecah polisakarida menjadi unit-unit yang lebih kecil. Misalnya dekstrin, maltosa, atau glukosa.
lalu masuk ke lambung, di usus halus ketemu pankreatik amilase, yang dia ini fungsinya untuk memecah dextrin menjadi maltosa dan glukosa. Ada juga enzim laktase, sukrase, dan maltase. Enzim laktase itu untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi dia tuh memecah si laktosa tuh menjadi ini ya, bentuk monosakaridanya. Begitu. Sukrase juga sama. Sukrase dia memecah sukrosa, dan maltase dia memecah maltosa. Itu ya. Di sini kita makan pati, terus ketemu salivary amilase, kan jadi dextrin, terus masuk pecah lagi, masuk usus halus, pecah lagi sama pankreatik amilase, dan enzim-enzim lainnya. Jadi bentuk yang paling sederhana yaitu bentuk monosakarida, baru nanti ini masuk ke pembuluh darah. Gitu. Tadi sama kayak tadi ya, kita makan, lalu masuk ke perut, itu ketemu pankreatik alfa amilase, dipecah, ketemu enzimnya, maltose, laktose, sukrose, enzimnya maltase, laktase, sukrase, untuk memecah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Menjadi bentuk monosakaridanya. Gitu. Setelah masuk ke bentuk monosakarida, ini masuk ke pembuluh darah. Agar bisa digunakan oleh tubuh. Tadi kan si monosakarida ya, glukosa udah masuk ke pembuluh darah. Berarti gula darah dalam tubuh kita itu akan meningkat. Nah, gula darah yang meningkat ini akan men-trigger sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Ingat ya, sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Insulin ini akan membantu memasukkan glukosa dalam darah itu ke dalam sel untuk diproses menjadi energi dalam tubuh. Untuk gula yang berlebih nanti akan disimpan oleh insulin itu di 3 tempat. Di otoskelet, di liver, itu disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, dan juga disimpan ke dalam sel adiposa atau sel lemak dalam bentuk lemak. Sehingga kadar gula darah kita bisa kembali normal. Jadi tubuh kita itu punya suatu sistem untuk menjaga homeostasis ya, dia. Menjaga kadar gula darah kita supaya tetap seimbang. Tuh. Kalau gula darah yang meningkat, maka sel beta pankreas akan menghasilkan insulin. Insulin memasukkan glukosa ke dalam sel untuk menjadi energi melalui glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Yang berlebihan nanti akan disimpan di liver dan otoskeletal dalam bentuk glikogen yang disebut melalui suatu proses yang disebut glikogenesis. Ya, glikogenesis. Tadi kita sudah ketemu sama istilah glikogenolisis, ini glikogenesis. Selain di 2 tempat ini juga disimpan di dalam sel lemak atau sel adiposa, ya, disimpan dalam bentuk lemak. Ya, demikian. Lalu ini tempat-tempat digesti atau pencernaan, penyerapan ya, penyerapan dari karbohidrat. Monosakarida, disakarida itu di usus halus, ya, diserap dalam bentuk yang paling sederhana untuk monosakaridanya. Lalu untuk oligosakarida, polisakarida, dia sebagian besar sudah tidak terserap ya oleh tubuh ya, sehingga dia di usus besar ya, di kolon itu difermentasi oleh mikrobiota usus menjadi SCFA. Kecuali pati ya, pati dia masih dicernanya di usus halus dan diserap dalam bentuk glukosa. Ya, demikian.
Jadi, fungsi karbohidrat, ini kesimpulannya ya, fungsi karbohidrat itu sebagai energi supply yang tubuh lebih memilih dalam bentuk glukosa. Lalu ada juga simpanannya itu dalam bentuk glikogen, contohnya disimpan di liver dan otoskeletal. Karbohidrat juga membantu untuk regulasi metabolisme lemak dan protein. Dan dia juga sebagai energi supply untuk sistem saraf pusat, otak ya, untuk otak. Dan serat itu bisa membantu mempromosikan kesehatan untuk sistem digestif kita, kesehatan usus, dan ini juga bisa untuk membantu menurunkan risiko beberapa penyakit. Ya. Lalu kita masuk ke kebutuhan karbohidrat dan serat ya. Untuk kebutuhan karbohidrat, berapa banyak karbohidrat yang harus dikonsumsi dalam seharinya. Jadi untuk proporsi karbohidrat itu paling besar dibandingkan lemak dan protein, dia sebesar 55-65% dari total asupan makan atau total energi dalam tubuh. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori energi ya, untuk karbohidrat. Lalu untuk gula itu maksimal 10% dari kebutuhan energi per hari. Asupan gula maksimal 10%, asupan karbohidrat itu 55-65%. Untuk asupan serat, ini 25-30 gram hari dari makanan, bukan suplemen. Dan ini untuk orang dewasa ya. Permenkes juga. Permenkes itu mengeluarkan suatu peraturan angka kecukupan gizi, kalau kalian pernah tahu, dia di sini lebih detail ya. Jadi misalnya laki-laki, usianya, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, ini rata-ratanya ya. Terus energinya itu kebutuhannya 2000 kilokalori. Contohnya aja. Berarti kebutuhan karbohidratnya tinggal kita tarik, 300 gram, dan seratnya 28 gram. Gitu. Ini saya hanya mengambil potongannya aja ya, sebenarnya masih panjang di Permenkesnya itu. Nanti kalian bisa cari sendiri, bisa dibikin sendiri. Ada juga untuk kebutuhan anak-anak, bayi, balita, ibu hamil juga ada. Nah, ini untuk kebutuhan serat, sebetulnya untuk usia itu juga berbeda ya. Jadi semakin tua tuh kebutuhan seratnya semakin sedikit gitu. Tentunya laki-laki usia 19-50 tahun tuh 38 gram kebutuhan seratnya, tapi begitu di atas 51 tahun dia menurun 31 gram gitu. Dia juga berlaku untuk wanita, anak-anak juga sama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke penyakit yang berkaitan dengan karbohidrat ya. Saya ingin kalian ini mencari sendiri. Ini kemarin sudah dibagi 6 kelompok kan ya sama Bu Nurul ya? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang coba kalian cari tentang dental karies, DM tipe 2, fructose intolerance, dan lactose intolerance. Ini sesuai dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 1 dental karies, kelompok 2 dan 3 diabetes mellitus tipe 2, kelompok 4-5 tentang fructose intolerance, kelompok 6 tentang lactose intolerance. Tuh. Nanti dipresentasikan oleh perwakilannya aja. Waktunya sekitar 15 menit ya untuk mencari bahannya ini. Oke. Bisa? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Ini saya tunggu ya sampai 15 menit, berarti 14 apa ya, pokoknya dari sampai 15 menit ya. Ya. Dimulai dari sekarang.
Ibu izin masuk. Iya, Dek. Untuk yang presentasi ini apa aja ya Bu yang dipresentasikan? Apakah cukup pada pengertian dari penyakitnya aja atau termasuk pada jenis-jenisnya juga? Selengkapnya kalau bisa ya. Jadi kayak pengertian penyebabnya, terus kenapa bisa terjadi seperti itu, faktor resikonya apa aja. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya.